Dalam hidup ini, tidak semua yang cepat itu berkah. Ada pohon yang tumbuh pelan-pelan, tapi akarnya menghujam dalam dan berbuah hingga puluhan tahun. Maka, kenapa harus tergesa dalam meniti takdir? Assalamualaikum, saya Rizal. Hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana meniti takdir dengan tenang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan hasil pikiran saya sebagai bahan diskusi dan bertumbuh bersama. Luruskan niat. Berjalan menuju Allah bukan sekadar tujuan dunia. Niat adalah sebab terdalam dari tindakan. Dalam filsafat eksistensial, manusia disebut sebagai makhluk yang menjadi. Akhirnya, kita tak pernah statis, tapi arah menjadi kita ditentukan oleh intensi terdalam, yaitu niat. Dalam Islam, niat bukan sekadar keinginan, tapi pusat orientasi eksistensi. Tujuan hidup bukan hanya soal apa yang kita capai, tapi untuk siapa dan karena apa kita melakukan segalanya. Seperti kompas, niat tidak terlihat, tapi mengarahkan seluruh arah langkah. Bila niat condong ke dunia, kita pasti terseret ke lembah ambisi. Bila kepada Allah, bahkan kegagalan pun jadilah ladang pahala. Kebebasan memilih niat merupakan kebebasan tertinggi. Filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard dan Sartre membahas tentang pilihan sadar. Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan. Tidak bisa memilih takdir, tapi bisa memilih untuk berserah atau tidak. Memilih niat adalah titik otonomi spiritual tertinggi. Inilah yang Allah lihat pertama, bukan hasilmu, tapi niatmu. Hadis riwayat Muslim. Konsep ikhlas sebagai puncak filsafat amal. Ikhlas adalah proses membebaskan amal dari pengaruh pengakuan makhluk. Secara filosofis, ini adalah kebebasan tertinggi dari penjara eksistensi yang penuh ekspektasi. Niat yang salah merusak jiwa. Niat duniawi yang dominan menciptakan tekanan internal. Ketika niat utama seseorang adalah diakui, dibandingkan, atau diburu waktu, maka ia memasuki jebakan external validation. Ini melahirkan anxiety, perfeksionisme, overthinking. Hidup jadi bukan tentang makna, tapi pencitraan. Motivasi ekstrinsik versus intrinsik. Dalam psikologi positif, manusia bertumbuh lebih sehat saat digerakkan oleh motivasi intrinsik, seperti kesadaran diri, makna, atau nilai spiritual, bukan ekstrinsik, seperti ujian, prestasi, atau uang. Niat karena Allah adalah motivasi intrinsik tertinggi. Ia menumpuk ketenangan, keikhlasan, dan ketangguhan jangka panjang atau grit. Efek menenangkan dari niat yang lurus. Peneliti psikologi kontemplatif menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas dengan intensi spiritual seperti karena Allah mengalami peningkatan mindfulness, penurunan stres, makna hidup yang lebih dalam, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Penyimpangan niat membuat burnout. Niat yang bergeser karena dunia membuat ibadah terasa berat. Amal jadi seret ketika tidak dilihat orang, hati jadi bimbang dan mudah menyerah. Tapi niat karena Allah membuat langkah kecil pun terasa bermakna. Karena tujuan akhirnya bukan hasil, tapi ridho. Barang siapa memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Ibnu Qayyim. Husnuzon pada Allah. Tenang karena yakin pada sketsanya. Barang siapa yang berbaik sangka pada Allah, maka Allah akan memperlakukannya sesuai prasangkanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Husnuzon sebagai akar dari keyakinan eksistensial. Iman dan husnuzon, fondasi relasi manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, Allah bukan sekadar pengatur takdir, tapi Ar-Rahman, yang maha penyayang. Maka percayalah padanya, bukan hanya menerima kehendaknya, tapi berbaik sangka kepadanya, meski tak memahami jalannya. Filsafat eksistensialis menekankan absurditas hidup, tapi Islam menegaskan, absurditas itu hanya tampak di mata manusia, bukan di mata Tuhan. Husnuzon adalah cara mentransendensikan absurditas menjadi makna. Takdir mungkin di luar kendalimu, tapi husnuzon adalah kebebasanmu yang paling hakiki. Takdir sebagai narasi ilahiyah, bukan sekadar deretan kejadian. Banyak orang terjebak dalam determinisme sempit, bahwa segala hal sudah digariskan tanpa makna. Tapi dalam Islam, takdir adalah bagian dari cerita cinta antara hamba dan Tuhannya. Bahkan luka sekalipun, bila dilihat dengan husnuzon, menjadi jembatan menuju pemurnian jiwa. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Filosofi kesabaran dan pengharapan. Husnuzon melahirkan sabar yang aktif, bukan pasrah buta, tapi tenang yang tetap melangkah. Seperti Nabi Yakub yang berkata saat kehilangan anaknya,
Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah, dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Quran, Surat Yusuf ayat 86. Husnuzon dan kesehatan mental spiritual. Prasangka positif pada Allah mengubah cara kerja pikiran. Menurut teori kognitif, keyakinan dasar kita menentukan persepsi dan emosi. Jika seseorang yakin Allah membenciku, ia menafsirkan ujian sebagai kutukan. Tapi jika keyakinannya Allah menyayangiku meski aku diuji, maka rasa syukur, sabar, dan optimisme akan tumbuh. Husnuzon adalah positive core belief yang memperkuat resilience dan mengurangi kecemasan. Husnuzon sebagai mekanisme penyembuhan spiritual. Penelitian pada pasien penyakit kronis menunjukkan bahwa mereka yang memiliki trust in God lebih mampu menerima kondisi tanpa depresi, menjalani hidup dengan harapan, menghindari putus asa dan bunuh diri. Husnuzon bukan naif, ia adalah bentuk tertinggi dari trust dan acceptance yang sehat. Mengelola overthinking dan ekspektasi dengan husnuzon. Saat hidup tidak sesuai ekspektasi, kita gelisah, merasa gagal. Husnuzon menggeser fokus dari mengapa ini terjadi kepadaku ke untuk apa Allah menakdirkan ini bagiku. Perubahan ini menenangkan sistem limbik atau pusat emosi otak dan membangun kerangka berpikir yang lebih lapang. Husnuzon bukan tentang tahu apa yang terjadi, tapi percaya bahwa apapun yang terjadi akan membawamu lebih dekat kepada Allah. Dari sisi filsafat, husnuzon adalah keberanian eksistensial untuk percaya pada kebaikan yang tak selalu terlihat. Dari sisi psikologi, husnuzon adalah landasan stabil bagi mental, emosi, dan spiritual saat dunia terasa tak ramah. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa ditinggalkan atau ditunda, husnuzon adalah seni percaya tanpa syarat. Dan disinilah kita justru menemukan ketenangan sejati. Perbaiki sholat, berhenti sekadar menggugurkan kewajiban. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, ia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, ia merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Sholat sebagai pusat eksistensi dan akhlak. Sholat merupakan praktik spiritual yang menjembatani langit dan bumi. Secara filosofis, manusia adalah makhluk dua alam, ruhani dan jasmani. Sholat adalah momen di mana dua dimensi itu bersatu. Di dalamnya ada fisik dengan gerak, akal dengan kesadaran lafaz, dan jiwa dengan khusyuk. Maka sholat bukan sekadar ritual, tapi sintesis eksistensial yang menyatukan keberadaan manusia dalam totalitas di hadapan Tuhan. Sholat sebagai pusat orientasi etis. Dalam filsafat moral, etik dibentuk oleh habitus, kebiasaan yang menciptakan karakter. Sholat yang benar adalah latihan moral harian yang mengakar ke dalam laku. 5 waktu sholat seperti 5 checkpoint harian untuk menata ulang hidup. Setiap sujud adalah pengingat akan kerendahan hati. Setiap salam adalah komitmen damai kepada sesama. Maka jika sholatmu tidak membuatmu lebih jujur, sabar, dan lembut, mungkin itu baru gerakan, belum pertemuan. Sholat mencegah pasya dan munkar. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Maknanya pertama itu pasya atau keji, merupakan segala yang menjijikan secara moral, seperti zina, dusta, atau fitnah. Kemudian mungkar, segala yang buruk secara sosial dan spiritual. Jadi, sholat yang benar adalah mekanisme internal kontrol. Ia bukan hanya menjauhkan secara teknis, tapi membersihkan jiwa dari keinginan melakukan dosa. Sholat sebagai terapi jiwa dan akhlak. Mindfulness Islami hadir di hadapan Tuhan. Studi psikologi kontemplatif menunjukkan bahwa praktik spiritual yang disertai kesadaran penuh atau mindfulness dapat menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan kesabaran dan empati, hingga membangun kontrol diri atau self-regulation. Sholat yang khusyuk adalah mindfulness Islami tertinggi. Saat takbiratul ihram, kita memutus hubungan dengan dunia dan menghadap total ke Tuhan. Perilaku tercela lahir dari hati yang kotor, dan sholat adalah alat pembersih jiwa. Menurut Imam Ghazali, hati yang penuh dengan cinta dunia akan menelurkan kemunafikan. Tapi hati yang dibasuh dalam sholat akan merasa cukup dengan Allah, sehingga tidak butuh berbohong, menipu, atau melukai. Ritual yang teratur membentuk karakter yang stabil. Sholat 5 waktu membangun ritme hidup yang sehat, mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa malu kepada Allah. Ini menguatkan superego dalam istilah Freudian, yaitu kontrol internal yang berakal dari nilai, bukan tekanan luar. Sehingga outcome-nya adalah akhlak manusia sebagai buah sholat.
Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jika takwa adalah tujuan, maka sholat adalah jalan. Dan buah dari sholat bukan sekadar pahala, tapi akhlak. Santun dalam berkata, jujur dalam bisnis, tunduk saat menang, dan sabar saat diuji. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat bukan hanya tentang kamu dan sajadahmu, tapi tentang siapa kamu setelahnya. Jika sholat kita belum mencegah dari keji dan munkar, mungkin kita belum benar-benar menghadap, hanya sekadar lewat. Tapi jangan tinggalkan, justru perbaikilah. Karena di setiap rakaat ada peluang untuk menjadi manusia yang lebih jujur, lebih lembut, lebih bijak, dan lebih mencerminkan bahwa agama ini rahmat, bukan sekadar kewajiban. Tumbuh dengan sadar, bukan sekedar mengejar. Banyak orang berlari cepat, tapi tak tahu kemana arahnya. Lalu merasa kosong, bahkan saat sudah sampai. Kesadaran sebagai inti dari pertumbuhan. Tumbuh tidak sama dengan berhasil. Filsafat eksistensial membedakan being atau menjadi dan having atau memiliki. Masyarakat modern mengejar pencapaian eksternal seperti gelar, harta, dan validasi, tapi lupa membentuk eksistensi internal, yaitu siapa kita di dalam. Tumbuh secara sadar berarti tidak hanya mengejar capaian, tapi memaknai prosesnya, menjadi lebih jujur, lebih rendah hati, lebih sadar bahwa hidup ini bukan kompetisi, tapi perjalanan pulang. Refleksi adalah bentuk tertinggi dari berpikir. Socrates berkata, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Islam menyebutnya tafakur dan muhasabah, yaitu merenungi diri, menyadari kekeliruan, lalu memperbaiki. Refleksi bukan diam, tapi kembali ke pusat untuk melihat sudah sejauh apa aku dari niatku. Self-awareness sebagai fondasi kesehatan mental. Refleksi membangun kesadaran diri atau self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan mengenali pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri. Orang yang rendah self-awareness cenderung impulsif dan reaktif. Mereka sibuk tapi kosong, kehilangan arah hidup meski banyak aktivitas. Sebaliknya, refleksi membuat langkah lebih tepat, bukan hanya cepat. Tujuan lebih jernih, bukan hanya ramai. Hidup lebih bermakna, bukan hanya padat. Menghindari hedonic treadmill. Dalam psikologi, ada istilah hedonic treadmill. Mengejar satu pencapaian, lalu merasa hampa, dan berlari lagi ke target berikutnya, tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Refleksi memutus siklus ini, karena kita mulai bertanya bukan apalagi yang harus aku capai, tapi apa makna dari semua ini. Muhasabah sebagai jalan keselamatan. Muhasabah adalah menilai diri sebelum ditanya. Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum ditimbang di hari akhir. Muhasabah bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membersihkan. Tumbuh dalam Islam sama dengan memperbaiki hati. Dalam Islam, tumbuh bukan soal status sosial, tapi apakah hatimu lebih lembut dari tahun lalu? Apakah ibadahmu lebih ikhlas? Apakah amarahmu lebih terjaga? Apakah hatimu lebih tenang walau belum punya segalanya? Karena tanda pertumbuhan dalam iman adalah akhlak yang membaik, bukan hanya jumlah hafalan atau pengikut. Berani melambat untuk bertanya. Jika hidup adalah perjalanan pulang, maka sesekali kita perlu berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan kita tidak salah arah. Bertumbuh dengan sadar bukan berarti lambat, tapi berarti tidak tergesa tanpa makna. Setiap hari, kita bisa saja tambah sibuk. Tapi apakah kita juga tambah dekat kepada Allah, tambah lembut pada sesama, dan tambah lapang menerima takdir? Itulah yang membedakan antara orang yang besar karena pencapaiannya dan orang yang dalam karena kesadarannya. Tumbuh itu proses, bukan perlombaan. Bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang istiqomah walau lambat. Tumbuh itu bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meski pelan, tetap jujur meski sepi, dan tetap lurus meski banyak yang belok. Karena dalam Islam, hasil bukan satu-satunya ukuran, tapi niat, usaha, dan istiqomah. Itulah yang Allah lihat dan nilai. Jangan iri dengan yang terlihat sudah sampai. Bisa jadi Allah sedang membentukmu lebih dalam sebelum mengangkatmu lebih tinggi. Berhenti sejenak bukan berarti berhenti selamanya. Melambat bukan berarti kalah. Dan tidak terlihat oleh manusia bukan berarti tak dihargai oleh Allah. Jadikan niatmu karena Allah, berprasangka baik pada skenarionya, perbaiki sholatmu agar hatimu terjaga, dan teruslah refleksi, agar kamu tahu sedang kemana langkahmu. Bertumbuh itu tidak harus ramai. Yang penting, kamu terus menjadi lebih baik dari dirimu kemarin. Hari ini, ambillah satu momen sunyi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang tumbuh
atau hanya sibuk mengejar tanpa tahu arah. Lalu pilihlah satu langkah kecil untuk diperbaiki. Niatkan ulang segala aktivitasmu karena Allah, jadikan satu waktu sholatmu hari ini lebih khusyuk dari biasanya, dan luangkan 10 menit untuk menulis refleksi pribadi. Tumbuh itu bukan revolusi, tapi konsistensi dalam hal kecil yang dilakukan dengan hati yang sadar. Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.